Selamat bertemu kembali di mata kuliah Perancangan Arsitektur 1 yang merupakan mata kuliah bagi mahasiswa semester 1 program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Materi berikut adalah materi transformasi atau bisa dikatakan olah bentuk. Kaitannya ini dengan teknik bagaimana mentransformasikan bentuk. Materi ini adalah materi yang diberikan setelah kita menyelesaikan ujian tengah semester. Kalau pada materi sebelum UTS, kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya alami, maka di materi setelah UTS sampai ke UAS tadi, nanti kita akan bicara tentang atau kita akan mengolah sesuatu yang buatan. Jadi kalau di sebelum UTS tentang tangan dan daun, maka berikutnya kita akan mencoba mengolah bentuk dari bentuk dasar kubus. Tapi sebelum itu kita ada penjelasan sedikit tentang transformasi itu bagaimana atau olah bentuk itu bagaimana. Acuan utama tetap menggunakan buku ini, Francis Dekajing tentang arsitektur bentuk ruang dan aturannya dengan ordernya, dan basic sih, bentuk dasar, bentuk yang paling sering digunakan adalah lingkaran, kemudian bujur sangkar, dan segitiga sama sisi. Yang kedua, bujur sangkar dan segitiga sama sisi sebenarnya bisa dibentuk dari sebuah lingkaran seperti gambar ini. Itu juga ada penjelasan cukup detail di Francis Dekajing. Kemudian di dalam arsitektur tentu tidak bisa melakukan olah bentuk. Ingat materi tentang bentuk dan ruang dari hanya sekedar bentuk dua dimensi. Seperti tadi, kalau yang sebelumnya lingkaran, bujur sangkar, dan segitiga sama sisi itu merupakan bentuk yang dua dimensi yang tidak mempunyai volume. Nah, kemudian ini dikembangkan lebih lanjut dari bentuk dasar tersebut, dari bentuk bujur sangkar, dari lingkaran, bujur sangkar, dan segitiga, kemudian kita memahaminya dalam bentuk yang solid, bentuk yang pejal, yaitu kubus, piramid, bola, dan tabung. Lalu, apakah mungkin kita melakukan bentukan arsitektur dari bentuk solid yang keempat bentuk solid ini? Kita coba lihat ya beberapa contohnya. Seperti ini, kubus yang berangkat dari bujur sangkar yang kemudian berkembang menjadi balok karena di stretch kubusnya. Ekspresi bentukan arsitektural macam-macam, bisa yang sangat solid atau yang sangat transparan. Seperti contoh di kiri atas, itu adalah bentukan kubus tapi dari material yang transparan, kaca. Atau yang sepertinya solid namun dengan material yang mungkin semi transparan, lengkap dengan permainan lighting. Atau yang nampak atau wujudnya materialnya sangat solid, namun karena kebutuhan ada artikulasi, silakan baca lebih lanjut tentang artikulasi di buku Dekajing. Itu di bagian sudut-sudut ada artikulasi tertentu sehingga kesan monoton, kesan kesolidan dari bentukan kubus atau balok itu bisa sedikit tereduksi. Atau kita juga bisa bermain-main
bentukannya justru dari kerangka, dari elemen rangka, elemen struktural, elemen pembentuk yang berdasarkan rangka dari kubus tersebut. Yang kemudian di kanan bawah itu kemudian rangka-rangka itu dibagi-bagi menjadi rangka-rangka yang kecil, kemudian disusun jadi sesuatu desain yang menarik. Atau bentuk piramida, ini uniknya. Ketika ngomong piramida, ya, image kita selalu mengarah ke Mesir, dan sebenarnya bentuk piramida tersebut adalah sebenarnya bentuk sebuah bangun, bukan nama sebuah tempat atau nama sebuah bangunan. Jadi ini contoh-contoh ini adalah transformasi atau penggunaan bentuk piramida di dalam dunia kontemporer yang lebih digunakan di masa sekarang. Seperti yang di kanan bawah itu Museum Louvre karyanya IMP, yang kalau teman-teman perhatikan di bagian bawahnya, ini museum ini sebenarnya bentukan piramida ini sebagai pintu masuk menuju ke ruang di bawah tanah, tempat beberapa mahakarya seni ditempatkan di situ, salah satunya lukisan Mona Lisa. Atau di kanan atas karyanya Biarke yang juga shape-nya itu adalah shape piramida, walaupun peruntukannya atau aktivitas yang terjadi di situ adalah aktivitas atau tipe bangunan housing atau bisa dikatakan apartemen. Lalu ada juga bentuk bola yang sebenarnya sangat cukup jarang, tapi bukan berarti tidak ada yang benar-benar menggunakan bola untuk sebuah bentukan arsitektur. Tentu dengan pertimbangan, dengan maksud tertentu kaitannya dengan fungsi bangunan dan segala macam. Salah satunya yang di kanan atas itu sebagai central point dari sebuah perpustakaan. Ini beberapa contoh dari bentuk dasar yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk atau karya arsitektur yang sedikit mengalami transformasi bentuk. Jadi bentuk solid itu benar-benar diwujudkan, bola seperti bola, piramid seperti piramid, dan tadi kubus juga ditempatkan sebagai kubus. Atau yang terakhir adalah bentuk tabung. Yang paling kiri karya Mario Botta itu sedikit ada transformasi bentuk dari bentuk tabung, atau karyanya sama dengan karyanya sebelah kanan sendiri, karya Rui Kan juga sedikit ada transformasi. Sedangkan nomor 2 dari kiri yang ada di Singapura, dan ada sebuah yang nomor 3 adalah sebuah kayak villa atau tempat peristirahatan di tengah hutan yang tidak banyak mengalami transformasi bentuk atau perubahan bentuk dari bentuk tabung. Lalu kita coba masuk bagaimana sih mengolahnya, bagaimana memahaminya lebih lanjut dalam melihat sebuah bentuk. Kalian bisa mengakses website ini yang cukup membahas apa itu transformasi dalam bentuk. Oke, kalau di buku FDKC transformasi bentuk itu ada 3 tipe, bisa dikatakan seperti itu. Dimensional transformation, jadi bagaimana dimensi itu mendasari sebuah transformasi bentuknya. Sebuah kubus kita bisa lihat dari bidangnya, jadi bidang dari pembentuk kubus, jadi hanya satu bidang saja, karena ada transformasi, ada di pengecilan di
sehingga memunculkan bidang atau batangnya. Dan ini yang menjadi dasar untuk tugas keempat bidang dan tugas ketiga yang tentang rangka. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya apa dasarnya atau apa pemikiran, landasan pemikirannya, kenapa kubus itu kemudian dipahami dari rangkanya dan bidangnya, itu dasarnya adalah buku Francis D. Kaching terkait dengan tipe dimensional transformation. Lalu transformasi juga bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan, jadi bentuk solid kubus tersebut dikurangi atau istilahnya itu disubtraktif, gitu. Potong-potong seperti kita memotong buah mangga atau kita memotong buah semangka. Jadi semangka yang bentuk bola itu kemudian dipotong sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah bentuk yang lebih mudah untuk dimakan. Atau apel juga dibentuk dari yang bentuk bola tersebut, buah apel tersebut dipotong-potong menjadi lebih mudah dimakan. Dibentukkan arsitektur atau transformasi juga sama. Jadi memahami kubus itu sebagai sebuah bentuk kecil yang kemudian kalian punya pisau untuk memotong-motongnya. Atau kebalikan dari subtraktif adalah aktivitif. Jadi bentuk solid dari kubus kemudian ditambahkan, bisa bentuk balok. Mungkin memahaminya dari transformasi di dimensi bidang tersebut ditempelkan di sebuah bidang sehingga itu menambah volumenya, menambah bentuk, kreasi bentuknya. Tidak hanya bidang, bisa juga setengah bola juga ditempelkan. Itu yang disebut dengan active transformation. Jadi dari situ sebenarnya kita sudah bisa memulai, kita bisa melakukan olah bentuk terkait dasarnya, basisnya adalah kubus. Dan ini beberapa contoh yang bisa menjadi acuan atau menjadi sumber inspirasi teman-teman mahasiswa untuk mengeksplor terkait dengan tugas 3 dan tugas 4. Lalu ada yang disebut dengan spatial relationship. Jadi bentuk kubus dari dua kubus, bagaimana relasinya terhadap antar kubus tersebut. Jika kita punya dua kubus, apakah kubus besar dan kubus kecil di dalam kubus besar, yang disebut dengan space within a space, jadi ada ruang di dalam ruang, atau kedua kubus itu diletakkan berdampingan sehingga ada ruang penghubung, space link by a common space. Jadi ada ruang yang menghubungkan antara dua bentuk, atau sistemnya interlocking space, atau ada penghubungnya tapi dia sifatnya bukan seperti di link by common space-nya, tapi dengan bentuk yang sama tapi ada just space-nya, ada perbedaan bentuknya. Oke, kita coba lihat satu persatu. Space within a space, jadi ruang di dalam ruang. Ada ruangan tertentu, kemudian ada bentuk di dalam ruangan tersebut. Ini beberapa contoh, seperti space kantor, ada ruang khusus yang tersekat tersendiri, seperti ada ruang dalam ruang. Mungkin ada fungsinya adalah tempat rapat yang lebih private, atau yang di bagian bawah, kiri bawah itu sculpturing dari sebuah bangunan, diletakkan sculpture khusus yang fungsinya tidak beda dengan yang di atas, sebagai ruang yang lebih intim, ruang yang lebih personal. Sama juga di bagian bawah, sebuah kantor juga dia punya kubus lain di dalam space kantor tersebut. Ini dimungkinkan. Kemudian bisa aja ide dasarnya bisa dimunculkan seperti ini. Jadi dari kerangka kubus, kemudian kita bisa memasukkan di dalam kerangka tersebut ada bentuk balok seperti yang di kanan, atau bentuk balok
ruang tersebut merupakan ruang yang digeser. Ada dua kubus yang kemudian digeser, ada di bagian dalamnya. Namun di bentuk kiri ini kombinasi sebenarnya, kombinasi antara ruang dalam ruang dan nanti interlocking. Setelah kita bicara tentang interlocking, kalau bicara ruang dalam ruang, mungkin yang sebelah kanan bisa menjelaskan. Jadi ada ruang yang dibentuk dari kerangka kubus, kemudian di bagian dalamnya dibentuk lagi berdasar dengan mengambil bentuk balok. Oke. Berikutnya adalah interlocking space, ruang yang terkoneksi namun saling menindih, seperti yang contoh ini kan, ada dua kubus, katakanlah dua kubus seperti itu, ada ruang yang mengkoneksikan. Gambar-gambar di atas jelas sekali bagaimana ada koneksi tertentu. Ini apartemen yang ada di Singapura juga terlihat sekali, meskipun bentuknya kayak permainan kayak Lego atau permainan susun-susun Uno Stako juga bisa seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, interlockingnya justru pada strukturnya. Itu jelas strukturnya ada di bagian dalam ini, menghubungkan antara balok di atas, balok yang di bawahnya, dan balok yang paling dasar itu ada interlocking, ada ruang yang mengikatnya. Oke, kalau kita perhatikan dibentukkan terkait dengan tugas, kita bisa melakukan seperti ini. Jadi bentuk kubus-kubus yang kalian coba bentuk, itu coba dikaitkan satu sama lain. Jadi ada interlockingnya, ada koneksinya antara, tidak hanya sekedar ditumpuk tapi juga dikoneksikan seperti ini kan, saling rangkanya saling terkait. Jadi ada koneksinya. Kalau kembali ke skemanya jelas sekali kan, ada yang terkait. Kalau ini gambar yang 2 dimensi, kalian bisa membayangkan bentukan skema 2 dimensi ini kemudian dijabarkan atau diwujudkan di gambar yang kiri atas tersebut. Istilah seperti itu. Jadi ada peluang yang cukup lebar. Ini kaitannya dengan adjust space. Jadi ruang koneksinya adalah ruang yang bentuknya sama tapi dia punya space yang lebih kecil atau bentukan yang lebih kecil. Contoh ini ada balok, ada dua balok, kemudian terkait dengan beberapa balok. Koneksinya adalah bentuk balok yang dia lebih kecil. Atau ini juga, itu 2, 3, 4, 5 balok yang kemudian dikoneksikan oleh balok yang lebih kecil. Itu udah adjust space. Tipe ini seperti itu. Ini juga contohnya seperti itu, jadi mengkoneksikan dengan adjust ruangnya. Oke, kita lanjut. Kalau sebelumnya kaitannya dengan ada adjust, ada interlocking, ada ruang dalam ruang, kaitannya dengan relation, jadi bentuk satu berelasi dengan bentuk yang lainnya. Selanjutnya bicara tentang organisasi. Jadi buku David Kaching cukup dipaparkan, silakan kalian eksplor lagi. Kenapa perlu dieksplor? Karena kita akan melihat bagaimana sih cara menyusunnya. Ada yang sentralistik, jadi semua dijadikan satu. Ruang dalam ruangnya ada yang menjadi core utama, ada yang menjadi inti, ada yang kemudian disusun secara linear berbaris seperti ini, atau ada yang menjadi inti tapi kemudian, kalau saya sih melihatnya radial, ini perpaduan antara sentral, organisasi yang memusat, dengan linear. Jadi ada yang terpusat, ada yang kemudian diteruskan, sehingga sentral ini menjadi semakin kuat. Ada yang modelnya cluster, ada yang modelnya grid.
silakan dibaca lagi lebih lanjut penjelasan masing-masing sehingga kalian bisa menghasilkan sebuah karya yang mungkin dari skema relationship dan organisasi tadi, kemudian kaitannya dengan transformasi baik yang subtraktif, aktif maupun yang lainnya, kalian kemudian bisa membuat skema yang lebih detail. Ini contoh skemanya. Jadi linear, dia mencoba membuat linear, kemudian bentuknya menjadi seperti ini. Ada yang menjadi pegangan ke linearitas, ke keteratunannya. Bisa menggunakan grid dan segala macam. Jadi dari ketiga tahapan, jenis transformasinya seperti apa, jenis hubungannya seperti apa, jenis organisasi ruangnya juga seperti apa, kalian kemudian bisa menghasilkan sesuatu untuk skema dari tugas berikutnya. Dan ini basic, mendasar sekali dalam sebuah kreativitas bentuk, kreativitas membuat bentuk. Kaitannya juga jangan lupa kaitannya dengan kenapa disarankan skematik, karena skematik menjelaskan ide. Coba kalian dengarkan kembali atau kalian ingat-ingat materi tentang party, tentang skematik desain. Ide dasarnya apa? Dan ide dasarnya itu kemudian dikembangkan. Bagaimana proses pembentukan, bagaimana transformasi bentuknya, apakah menggunakan dimension, apakah subtraktif, additif, lalu setelah itu dilakukan seperti apa kaitan dengan bentukan tadi, bagaimana relationship-nya, terus bagaimana kalian melakukan organisasi. Materi ini saya cukupkan. Selanjutnya silakan baca kembali PTKJ kaitannya dengan spasial tadi, POM sampai ke nanti ke organisasi spasial. Silakan bereksplorasi. Terima kasih.